Halo Sobat Media Indonesia Bercerita, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini, biar admin makin semangat nih bikin konten-konten selanjutnya. Oke, kalian pasti udah dengar soal serangan rudal Iran ke Israel baru-baru ini kan? Nah, dampaknya di lapangan tuh ternyata signifikan banget. Hari ini kita bakal bedah laporan dari Metro TV buat ngeliat apa aja sih yang sebenarnya terjadi, mulai dari mati lampu total sampai kerusakan di mana-mana. Yuk kita lihat lebih dekat. Diselimuti kegelapan, wah ini frasa yang dalam banget ya. Tapi ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran kenyataan pahit yang dirasakan warga di salah satu kota di Israel Tengah pasca serangan. Ini bener-bener situasi di lapangan. Yuk kita telusuri kegelapan macam apa sih yang dimaksud? Oke, kita sekarang fokus ke satu titik. Pusat dari semua kekacauan ini menurut laporan ada di kota Rosh Ha'ain. Jadi pada Sabtu dini hari itu, kota inilah yang kena dampak langsungnya. Dan malam mereka seketika berubah jadi, ya, mimpi buruk. Jadi apa aja sih yang terjadi di sana? Pertama, dan ini yang paling parah, seluruh kota mati lampu total. Coba bayangin, gelap gulita, nggak ada listrik sama sekali. Terus ada juga laporan sebuah gedung apartemen yang rusak. Dan yang bikin suasana makin tegang, polisi ada di mana-mana. Ini jelas nunjukin kalau situasinya bener-bener darurat. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa satu kota langsung mati lampu total gitu? Apa sih pemicunya? Jawabannya ternyata bukan seperti yang mungkin kita bayangin. Jadi pelakunya, menurut pihak berwenang di sana, itu adalah serpihan misil. Ya, benar, serpihan. Jadi bukan misilnya yang langsung ngehantam pembangkit listrik, tapi puing-puing dari misil yang berhasil dicegat, jatuh dari langit, malah kena infrastruktur penting di darat. Dan serpihan ini jatuhnya pas banget di jalur transmisi listrik utama. Biar gampang, bayangin aja ini tuh kayak jalan tol utamanya listrik. Kalau jalan tolnya putus, ya udah macet total kan. Sama kayak listrik. Kalau jalur utamanya kena, aliran listrik ke seluruh area ya berhenti. Ini nih yang ngejelasin kenapa dampaknya bisa seluas itu. Dan ternyata penderitaan ini nggak cuma dirasain sama Rosh Ha'ain aja. Efeknya tuh nyebar, kayak riak di air ke kota-kota lain di sekitarnya. Ini nunjukin skala insidennya ternyata lebih besar dari yang diperkirakan semula. Nah, di tabel ini kita bisa lihat rangkumannya. Di Rosh Ha'ain, tadi kita udah bahas, mati lampu total plus bangunan rusak. Terus geser ke kota Bnei Brak, di sana juga ada bangunan rusak dan ada korban luka. Di Givatayim sama, kerusakan bangunan juga. Kelihatan kan polanya, kerusakannya nyebar di beberapa titik. Di tengah semua kerusakan materi ini, yang paling penting itu ada korban manusia. Angka 1 ini mungkin kelihatan kecil, tapi ini mewakili satu orang yang terluka di Bnei Brak. Sebuah pengingat yang keras banget soal dampak nyata dari sebuah konflik. Oke, setelah ngelihat semua kerusakannya, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana? Apa langkah pemulihannya? Gimana caranya mereka balikin keadaan jadi normal lagi? Terutama soal listrik yang vital banget buat kehidupan sehari-hari. Pihak berwenang di sana ngasih perkiraan waktu yang cukup spesifik. Mereka bilang listrik diperkirakan bakal normal lagi jam 5 pagi waktu setempat. Ini nunjukin ada usaha gerak cepat untuk ngeberesin masalah dan ngurangin penderitaan warga. Semua kejadian ini ninggalin kita satu pertanyaan besar yang penting banget buat direnungin. Bagaimana serangan ke infrastruktur sipil kayak tiang listrik atau gedung apartemen mengubah wajah perang di zaman sekarang? Batas antara target militer dan sipil jadi makin kabur dan akibatnya terasa jauh melampaui medan perang. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini. Thanks for watching!